Halo teman-teman dan selamat datang di channel Andy LED. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang LED Videotron ya teman-teman. Karena di bulan-bulan yang lalu alhamdulillah kita dipercaya untuk pemasangan LED Videotron di salah satu gedung di Tangerang gitu ya teman-teman. Jadi di video nanti aku mau bahas untuk spesifikasinya Videotron yang sudah aku pasang ini dan komponen apa aja sih yang aku pakai di dalam pemasangan ini, nanti aku akan jelasin di videonya ya. Jadi buat kalian yang penasaran untuk pembahasan video ini, dan kalian tonton videonya sampai habis. Dan teman-teman, sebelum aku melanjutkan ke videonya, jadi nih buat teman-teman yang belum mengikuti channelnya Andy LED, silahkan klik subscribe di bawah ini, dan jangan lupa teman-teman nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tahu video-video terbaru saat kita upload. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke videonya. Beberapa bulan yang lalu alhamdulillah kita dipercaya untuk pemasangan LED Videotron di salah satu kantor gedung di Tangerang gitu ya, dengan ukurannya lumayan besar. Ini ukurannya untuk tingginya 2 meter dan untuk panjangnya ini 4 meter ya, cukup lumayan besar. Dan di sini yang pertama aku mau bahas untuk spesifikasinya ya, untuk spesifikasi LED Videotron yang sudah aku pasang ini. Jadi untuk yang pertama di sini aku mau bahas untuk modulnya. Jadi untuk modulnya di sini aku pakai P2,5 SMD indoor ya teman-teman. Untuk frame rate-nya 1920. Kalau untuk indoor frame rate 1920 apakah cukup? Kalau untuk indoor sangat cukup ya teman-teman, kecuali kalian digunakan untuk outdoor. Untuk outdoor aku saranin menggunakan frame rate-nya 3860 ya, biar hasilnya maksimal. Dan modul panel P2,5 ini berapa sih untuk pixelnya? Jadi untuk dimensinya sama aja dengan modul panel lainnya, 16x32. Yang membedakan hanyalah dot atau pixelnya gitu ya. Jadi untuk satu modul atau satu panel ini memiliki 64x128 pixel ya, atau titik LED atau titik dot LED-nya ya teman-teman. Ya kalau mungkin teman-teman nggak percaya, kalian bisa hitung sendiri dengan beli panel P2,5, kalian hitung sendiri ya. Dan untuk asupan dayanya berapa sih? Untuk dayanya, untuk voltasenya yang pasti minimal 4,5 dan maksimal itu 5 volt ya. Karena untuk modul panel ini ya emang rata-rata, emang kebanyakan, emang ya semuanya itu menggunakan voltase 5 volt. Dan untuk ampernya berapa sih untuk ideal P2,5? Untuk ideal kalau pengen bagus itu kalian satu panelnya itu 8 ampere ya. Karena untuk LED-nya itu kan lebih banyak dibanding modul panel 10. Kalau modul panel P10 itu kalau yang SMD itu kalian bisa menggunakan 3 ampere. Itu udah cukup juga. Atau untuk yang deep itu ya kisaran 5 ampere ya teman-teman. Tergantung brightness yang kalian pakai juga. Dan untuk selanjutnya dimensi frame-nya ya. Untuk dimensi frame-nya kemarin itu di ukuran frame-nya ini 229 cm kali 389 ya. Jadi nggak sampai 4 meter. Cuma kita buletin aja untuk ukurannya 4 meter. Dan untuk panel yang kemarin aku pakai ini sebanyak 144 piece. Kok bisa banyak banget ya? Nah, jadi untuk yang tingginya atau height-nya ini menggunakan 12 panel. Dan untuk panjangnya menggunakan 12 panel, jadi 12 kali 12 ya, 144 piece totalnya. Untuk resolusinya berapa sih? Nah untuk resolusi kita bicara, yang pertama kita bicara untuk full screen ya. Untuk full screennya ini 192 kali 384 ya teman-teman. Ini full screen itu ukuran dalam tanpa frame ya, beda dengan resolusinya. Jadi untuk resolusinya berapa? Untuk resolusinya ini kalian bisa kalikan aja. Untuk satu panel height-nya tingginya ini kan 64. Jadi 64 kali 12, dan untuk panjangnya 128
dikali 12, yaitu hasilnya. Untuk resolusinya ya teman-teman, kalian bisa total sendiri untuk resolusinya. Jadi untuk resolusinya aku ulangi lagi. Untuk resolusinya cara menghitungnya itu satu panel kan tingginya 64, jadi 64 kali 12, dan untuk panjangnya 128 dikali 12, yaitu hasilnya ya. Kalian total nanti akan ketemu berapa dotnya. Nah jadi penting banget ya dot ini. Jadi untuk titik dot ini menentukan untuk modul-modul kalian ya teman-teman. Untuk modul nanti kalian pakai ya kayak sending card atau receivernya harus mendukung sebanyak dot yang sudah kalian total tadi keseluruhannya, tinggi kali panjang ya. Nanti kalau salah koreksi aja ya teman-teman. Jadi itu ya untuk spesifikasinya. Dan untuk selanjutnya dari framenya ya. Untuk framenya di sini aku pakai frame impor untuk tipenya 9025, banyak digunakan untuk frame-frame untuk LED Videotron indoor gitu, dan biasa juga dipakai untuk LED running text biasa ya teman-teman. Untuk framenya ya, biasanya kita menggunakan frame lokal karena kemarin di penawaran mintanya frame impor, ya udah kita kasih frame impor yang pasti dengan harga yang berbeda ya, dan kualitas juga lebih bagus yang impor tentunya ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya power supply ini ya. Untuk power supply di sini aku pakainya merek ya, dari brand dari CZCL ya. Jadi CZCL ini emang benar-benar ampernya murni dan dia sudah ada kipasnya gitu untuk pendinginnya, dan ukurannya hanya 2,5 2 cm gitu ya, ukurannya tipis banget. Dan aku kemarin pakai totalnya itu power supply-nya 20 piece ya teman-teman. Jadi 6 setiap 6 panel itu aku kasih 60 ampere. Ya cukup ya, kalian bisa totalin aja. Dan untuk nilai wattnya itu kemarin kita ambil kasarnya aja, satu power supply curve itu ya. Satu power supply kita ambil aja 300 watt gitu ya teman-teman. 300 kali 2 kali 20 ya, itu kaliin aja. Totalnya ya kurang lebih 6000 wattan ya teman-teman. Cuman tergantung konten yang kalian pakai, karena setiap konten gambar atau video pasti untuk wattnya beda ya, karena beban ya. Watt itu hitungannya udah beban. Dan untuk selanjutnya kita bahas untuk RC. RC itu apa? RC itu receiving card ya teman-teman. Jadi untuk RC-nya di sini aku pakai brand dari Novastar. Udah lama banget ini brand Novastar yang aku pakai. Dan untuk tipenya MRV 412, memiliki portnya itu sebanyak 10 port ya. Untuk kapasitasnya satu RC ini 512 kali 512 ya teman-teman. Nah untuk RC-nya kemarin aku kalau nggak salah pakai 10 piece ya di dalam LED Videotron tersebut. Dan untuk selanjutnya aku mau bahas untuk sending prosesornya. Jadi kalau kalian ada yang bertanya, bang kenapa sih nggak pakai video prosesor sendiri, sending card sendiri? Nah jadi gini ya teman-teman. Kalau untuk LED Videotron untuk dotnya itu mencukupi, kalian nggak perlu menggunakan video prosesor ya. Kalian cukup menggunakan satu perangkat ini, dia sudah mencakup dua alat. Jadi yang namanya sending video processor. Untuk sending video processor di sini aku pakai brand dari Novastar juga ya teman-teman. Untuk serinya V760. Kenapa aku pakai yang Novastar? Karena untuk RC-nya kita pakai yang Novastar. Nanti kalau kalian menggunakan beda brand, dia tidak akan sinkron ya teman-teman, karena beda softwarenya. Dan softwarenya apa sih untuk cari scan panelnya atau untuk mengatur pixelnya dan lain-lain. Untuk Novastar ini kalian bisa download aplikasinya Nova LCT ya teman-teman, tuh disediakan gratis di websitenya. Jadi kalian bisa download. Di situ ada beberapa pengaturan atau beberapa menu gitu kalian atur ya. Dan
apa sih keistimewaan dari sending video processor tersebut? Jadi untuk keistimewaan sih banyak banget ya kalau untuk seri V760 ini. Dan dulu aku udah pernah bahas di video lalu ya, udah pernah bahas tentang sending video processor Novastar V760. Mungkin dari kalian ada yang pengen, mungkin dari kalian ada yang belum menonton, kalian bisa tonton. Untuk linknya ada di sebelah kanan ya, kalian bisa tonton. Di situ aku bahas untuk sending video processor tersebut. Dan untuk selanjutnya aku mau sedikit bahas dari Novastar ini ya. Jadi Novastar ini kalau kalian beli tiba-tiba di setting awal itu aman, normal, nggak ada kendala, dan tiba-tiba listrik mati atau ngereset gitu, dan ternyata settingan kalian itu error, settingan kalian untuk balik ke awal, nah itu penyakitnya adalah harus di upgrade ya. Untuk Novastarnya harus di upgrade untuk Novastarnya, jadi versinya itu harus dinaikin ya teman-teman, karena ya kalau Novastar terbaru ini emang agak susah ya. Cuma untuk kualitas Novastar aku nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena udah, kalau orang Videotron pasti udah tahu brand tersebut ya teman-teman. Jadi untuk Novastar nih, untuk inputnya atau buat ke media playernya banyak banget ya. Kalian bisa menggunakan DVI, bisa menggunakan HDMI, bisa menggunakan VGA, bahkan kalian bisa menggunakan USB gitu ya. Dan ada audio outputnya, cakep sih. Dan udah ada layar untuk mengatur kayak kecerahan, untuk skalanya, untuk ya lain-lain ya. Pokoknya kalian bisa tonton, untuk linknya tadi udah aku kasih, kalian bisa nonton untuk videonya ya teman. Dan kemarin sempet ada kejadian sih, jadi kayak waktu sudah pemasangan udah selesai gitu, ternyata itu display itu ngombak gitu di mata, kayak sakit banget gitu. Dan ternyata aku cek hanya mendapatkan 60 Hz ya untuk frame rate nya, dan ternyata itu penting banget untuk frame rate. Kalau kalian nggak tahu ya, di sini aku kasih tahu ya, untuk frame rate itu paling nggak 1920 itu udah standar Videotron ya teman-teman. Dan kalau di bawah itu jangan berharap Videotron kalian itu sempurna dan nggak enak dipandang di mata, karena kemarin aku nyoba yang frame rate nya 60 bener-bener parah banget. Dan akhirnya kita programnya kita modif, kita RC nya kita modif juga. Dan emang spek untuk panel kita ini dari Kianli ini emang speknya untuk frame rate 1920 ya. Jadi ya support kalau kalian menggunakan panel 1920 terus kalian paksa di 3820 nggak bakal dapat ya teman-teman, karena untuk panelnya nggak support. Oh ya, tadi aku lupa di awal video belum ngebahas untuk panelnya. Jadi untuk panelnya di sini aku menggunakan modul panel P2,5 dari brand dari Kianli. Dan brand dari Kianli ini benar-benar sudah teruji ya, karena beberapa tahun yang lalu aku udah pernah pakai panel yang brand dari Kianli, cuman yang single color ya. Kualitasnya emang benar-benar bagus dan udah berapa tahun ini. Dan untuk dulu itu aku pernah nyoba modul panel P10 dari Kianli, beda kayaknya dengan yang sekarang. Jadi di samping kualitas yang bagus, Kianli ini emang agak manja sedikit ya. Karena kenapa? Kadang-kadang jadi nggak bisa dikombinasi gitu ya, panel Kianli dengan merek yang lain tuh nggak bisa dikombinasi. Itu single color ya. Kalau untuk full color ya mungkin wajar ya teman-teman. Sekarang juga banyak banget produk lain untuk full color nggak bisa dikombinasi. Kalau untuk P10 nya ya rata-rata universal. Emang brand Kianli ini emang benar-benar kualitasnya bagus dan build quality-nya cakep ya teman-teman. Dan untuk pemasangannya di sini aku pakai sistem magnet gitu ya, sama lah kayak kalian bikin atau pembuatan Videotron gitu untuk indoor. Kalau kalian ada yang bertanya kenapa nggak pakai kabinet aja, lebih simpel karena ini pemasangannya permanen, jadi kita nggak perlu menggunakan kabinet. Kalau untuk kabinet itu kan
sifatnya fleksibel, bisa dipindah-pindah. Biasanya itu untuk LED Videotron sewaan atau buat event gitu ya, jadi bisa dipindah-pindah kemana-mana. Karena kemarin emang permanen untuk ditaruh di gedung buat presentasi atau buat meeting ya kan, kita menggunakan sistem magnet. Nah kalau sistem baut nggak bisa ya, karena kita nanti takutnya di maintenance-nya susah, jadi kita pakainya magnet. Kalau pakai baut maintenance-nya itu lebih parah karena lokasi juga sempit banget, mungkin hanya 30 cm, nggak cukup ya, badan aja masuk sampai sempit banget. Makanya kita pakai sistem magnet, jadi lebih gampang kalau untuk maintenance modul-modul di bagian belakangnya ya, atau di perangkat yang dipasang di belakangnya teman. Kalau untuk pembelian LED video, kalau untuk pemasangan LED video ini biasanya kita udah siap pakai ya, tinggal media playernya aja kalian siapin, kayak laptop ataupun PC ataupun media player lainnya ya teman-teman, karena banyak input yang sudah disediakan pada sini video processor tersebut. Nah jadi teman-teman, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan ya, mungkin kita bisa bantu jawab. Dan apalagi ya yang bisa aku bahas di sini, LED Videotron ini sifatnya sinkronus ya, bukan asinkronus. Kalau sinkronus itu harus media player itu harus standby gitu ya, sistemnya kayak proyektor. Tapi kalau untuk asinkronus itu kayak LED running text ya, atau LED Videotron ukuran kecil gitu, atau yang mempunyai kapasitas kontrolnya 4 GB gitu, itu dia menggunakan sistem asinkronus. Jadi nggak perlu media player itu standby ya teman-teman. Mungkin ya dari kalian udah banyak yang tahu, dan aku hanya bisa menjelaskan apa yang udah pernah aku alamin aja ya teman-teman. Kalau untuk garansi kita 1 tahun ya pasti ya. Dan kalau untuk pembelian biasanya kita ada spare part yang sudah kita siapin sewaktu-waktu kalau ada maintenance atau error gitu. Dan untuk harga berapa bang? Untuk harga aku nggak bisa nyebutin di publik ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Mungkin itu aja pembahasan LED Videotron, dan terima kasih sudah mempercayakan Andy LED untuk memasang LED Videotron ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita awal sampai akhir, dan yang pasti nantikan video kita selanjutnya.